Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kabar baik hari ini beserta kita semuanya ya. Oke ya teman-teman ya, setelah pada video sebelumnya saya telah sharing bagaimana cara saya mendaftarkan channel YouTube saya ini untuk dimonetisasi ya. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara saya ini juga mendaftarkan pajaknya sekalian ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, karena di sini saya kemarin mengalami trouble dalam pendaftaran monetisasi. Saya dinyatakan mempunyai akun double ya, dan memang saya kemarin untuk mendaftarkan monetisasi ini membuat email AdSense baru ya, tapi ternyata ditolak karena memang saya sudah dinyatakan punya akun AdSense yang lama ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke topiknya ya teman-teman ya. Di sini jika teman-teman mau mendaftarkan pajak YouTube-nya, di sini teman-teman harus login dan mendaftarannya melalui Google AdSense ya teman-teman ya. Dan di beranda AdSense ini di bagian bawah ini ada pembayaran ya teman-teman ya. Klik saja pembayarannya di situ. Nanti akan muncul pilihan seperti ini ya teman-teman ya. Di sini pilih saja ya teman-teman ya, kelola setelan. Oke, dan sebenarnya di sini kemarin saya sudah mendaftarkan pajaknya ini ya, tapi karena dalam pendaftarannya kemarin di sini saya tidak menggunakan NPWP, maka walaupun berhasil didaftarkan, tapi untuk default pajaknya itu masih tinggi ya teman-teman ya, masih 30% ya. Itu saya rasa sama saja dengan kita tidak mendaftarkan pajak ya teman-teman ya. Dan di video kali ini nanti saya akan sharing ya bagaimana mendaftar pajak menggunakan NPWP dan bedanya dengan mendaftar pajak tanpa menggunakan NPWP ya teman-teman ya. Dan ini adalah proses pendaftaran pajak saya kemarin ya. Ini belum saya rubah data-datanya, masih seperti ini ya. Nanti akan saya rubah data-datanya untuk mengajukan pendaftaran pajak baru ya teman-teman ya. Dan ini adalah hasil kemarin pendaftaran saya ya. Di sini masih tertera 30% ya untuk default pajaknya ya, walaupun ini hanya estimasi ya, dan mungkin tidak akan segini ya, tapi kisaran 24%an mungkin ya. Dan ini adalah pendaftaran ketika saya tidak memasukkan nomor NPWP ya teman-teman ya. Makanya di sini saya mau kirim formulir baru ya. Di sebelah kanan ini ya teman-teman ya, kalau mau mengirim formulir baru untuk mengganti formulir yang sudah terlanjur kita ajukan, maka di bagian sebelah kanan ini teman-teman tinggal klik saja ini ya, dan selanjutnya akan muncul dialog box seperti ini ya. Di sini mulai saja, dan untuk kita mengisikan formulir barunya ini, di sini kita diminta lagi untuk masukkan akun Google AdSense kita ya teman-teman ya, walaupun ini sudah ada di dalam Google AdSense ya. Oke, setelah kita mengisikan email dan passwordnya, maka kita akan dibawa ke halaman formulir pajak baru ya. Dan di sini ada beberapa poin yang harus diisi ya teman-teman ya, untuk identitas pajak ya. Oke, ini sudah ada di halaman baru info pajak Amerika Serikat ya. Di sini untuk yang poin pertama diisi perorangan ya, karena akun ini memang untuk akun perorangan ya teman-teman ya. Dan untuk yang kedua ini di sini ditanyakan kewarganegaraan kita ya. Di sini apakah Anda warga negara Amerika Serikat? Di sini jawab tidak ya. Dan kemudian di sini disuruh pilih formulir pajak W8 ya. Berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya, formulir W8 diperlukan ya. Di sini teman-teman pilih yang atas ya, W8BEN. Formulir ini paling sering digunakan oleh individu non-AS dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak ya teman-teman ya. Oke, langsung saja lanjut berikutnya ya. Oke, kita tunggu loading dulu ya sebentar teman-teman ya. Oke, dan ini adalah formulir W8BEN ya. Ini adalah identitas pajak perorangan kita ya teman-teman ya. Di sini harus diisi semua ya, mulai dari kewarganegaraan, dan di sini ada nomor identitas wajib pajak ya. Dan kalau di kita ini adalah NPWP, dan untuk orang asing adalah TIN ya teman-teman ya. Teman-teman harus memasukkan nomor NPWP-nya ya. Jadi nanti apabila teman-teman memasukkan nomor NPWP pajaknya di sini, di bagian selanjutnya nanti ada potongan untuk pajak 10% atau cuman dikenakan pajak maksimal 10% ya.
Oke, setelah diisi nomor NPWP-nya, kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Dan di sini mengisi alamat ya teman-teman ya. Dan untuk pengisian alamat ini di sini saya percepat ya teman-teman ya, karena alamat ini adalah alamat yang sama dengan alamat yang ada di Google AdSense ya. Jadi untuk pengisian alamat di sini ini adalah alamat yang sama persis dengan alamat yang kita masukkan atau kita daftarkan ke dalam Google AdSense ya. Dan untuk pengisiannya pun sama ya, ini ada dua baris ya, baris yang atas atau baris pertama dan baris kedua ya. Dan untuk yang baris yang pertama ini buat alamat, sedangkan untuk baris yang kedua juga buat alamat. Apabila penulisan alamat di baris pertama itu tidak cukup, maka bisa disambungkan ke baris kedua ini ya teman-teman ya. Setelah sudah terisi semua alamat, maka di bawahnya ini tinggal di checklist saja ya, alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap ya, di checklist saja. Kemudian ke langkah selanjutnya ya, di sini akan masuk ke perjanjian pajak ya teman-teman ya. Dan di perjanjian pajak di sini kita ditanyakan apakah Anda mengklaim tarif pemotongan pajak, pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak. Maka teman-teman harus pilih yang kedua ya, yaitu ya, tinggal di checklist. Kemudian pilih negara atau kawasan ya teman-teman ya. Di sini saya pilih Indonesia saja ya, karena memang saya tinggalnya di Indonesia ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang tinggalnya di luar negeri, tinggal dipilih ya negara mana yang teman-teman tempatin dan tinggal dimasukin nama negaranya ya. Oke, dan ini adalah perbedaan ketika kita menggunakan NPWP atau tidak menggunakan NPWP itu di sini ya teman-teman ya. Ada tarif dan ketentuan khusus ya. Anda mungkin dikecualikan atau memiliki potongan garis miring pungutan pajak dengan pengurangan tarif untuk jenis pendapatan tertentu yang dihasilkan di Amerika. Pengurangan tarif dan pengecualian ini berbeda antar negara dan jenis pendapatan tertentu. Pilih semua yang berlaku untuk Anda. Anda dapat mengklaim untuk segala jenis pendapatan di masa mendatang yang mungkin Anda rencanakan untuk diperoleh dari produk Google. Oke ya teman-teman ya. Ini checklist saja ya, layanan seperti AdSense ini checklist, dan kemudian pasal 8 ayat 1-nya ini pilih tarif perjanjian yang lebih rendah ya teman-teman ya. Di sini ada dua pilihan ya, ada yang 30% dan ada yang 0%. Di sini dipilih saja yang 0%, tarif perjanjian lebih rendah ya. Oke, alasannya ini di checklist saja ya. Dan untuk yang kedua ini di sini ya, jika tidak menggunakan NPWP ini tidak akan muncul pilihan seperti ini ya teman-teman ya. Royalti film dan TV seperti partner film dan acara tertentu di YouTube serta partner play. Di sini pasal 13 ayat 2, di sini juga ada dua pilihan ya, yaitu 10% dan 30% ya teman-teman ya. Dan yang berikutnya yang ketiga, ini di sini juga sama ya, pasal 13 ayat 2, di sini pilih yang 10% saja ya teman-teman ya. Oke, setelah itu selanjutnya ya. Berikutnya ini adalah pratinjau dokumen ya teman-teman ya. Di sini sertifikasi sudah dapat ya. Oke ya teman-teman ya. Kita tinggal checklist yang di bawah ini. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya, dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap. Checklist saja ini ya teman-teman ya. Kemudian kita klik berikutnya ya. Dan untuk langkah berikutnya, kemudian poin kelima di sini sertifikasi ya teman-teman ya. Dan untuk sertifikasi di sini teman-teman harus menuliskan nama lengkap teman-teman ya, sesuai dengan nama yang untuk pendaftaran formulir pajaknya ini ya teman-teman ya. Oke, setelah itu di sini pilih saja ya yang atas ya. Ini di checklist saja ya. Ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Kemudian berikutnya ini adalah poin ke-6 atau yang terakhir ya teman-teman ya. Dan untuk poin ke-6 ini adalah aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS ya. Pernahkah individu ini atau entitas yang disebut di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Di sini teman-teman pilih yang kedua saja ya, tidak.
saya menyatakan bahwa layanan yang diberikan kepada Google atau afiliasinya akan dijalankan sepenuhnya di luar Amerika Serikat, dan bahwa tenaga kerja atau modal apapun, termasuk fasilitas atau perangkat lainnya yang digunakan untuk memberikan layanan tersebut secara fisik, akan berlokasi di luar Amerika Serikat. Oke ya, ini di checklist saja yang ini ya teman-teman ya. Kemudian ini adalah yang terakhir ya teman-teman ya, dan ini teman-teman di sini harus memilih ya sesuai dengan yang teman-teman terima ya, apakah teman-teman sudah pernah menerima pembayaran ataupun belum ya. Dan di poin terakhir ini adalah pernyataan tertulis perubahan status ya teman-teman ya. Oke, ini saya bacakan ya teman-teman ya, perubahan statusnya. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Di sini karena saya belum pernah menerima pembayaran ya, maka di sini saya pilih yang atas. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Oke. Setelah selesai semua, langsung kita kirimkan saja ya teman-teman ya. Dan ini hasil formulir yang saya ajukan baru tadi ya teman-teman ya. Formulir W8BEN, status disetujui, dikirim kemarin ya, atas nama saya. Formulir pajak dan tarif pemotongan pajak atau WHT ini. Formulir W8BN film dan TV, tarif pemotongan pajak WHT-nya 10% diklaim. Formulir W8BEN hak cipta lainnya, tarif pemotongan pajak WHT 10% diklaim. Formulir W8BEN layanan tarif pemotongan pajak WHT 0% diklaim. Oke ya, ini sudah disetujui ya teman-teman ya, untuk perubahan formulir pajak saya yang baru ini ya teman-teman ya. Oke ya teman-teman ya, sekian dulu video sharing dari saya, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.